keterlibatan saya di organisasi-organisasi itu juga turut menempa juga ya menempa saya menjadi sosok yang seperti ini. Oke, saya lanjut lagi tadi, Ayu. Apa nikmatnya bekerja di aktivitas sosial, kerja sosial? Kan juga nggak ada juga. Gimana caranya meyakinkan bahwa ini adalah pilihanku melakukan ini, dan kemudian apa yang bikin Ayu itu yakin konsisten sampai sekarang di situ? Padahal kan di situ nggak ada, mau merincikan masa depan di situ mana ada, nggak ada itu masa depan di kerja sosial. Kenapa bisa? Terus apa yang meyakinkan Ayu bahwa ini jalanku? Ya, nikmatnya tentu Roni juga pasti merasakan ya. Kita punya teman banyak seantero Nusantara. Mau dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, kita punya kenalan di situ gitu. Itu juga kenikmatan. Mempunyai teman banyak itu juga salah satu rezeki juga menurutku ya di dunia ini gitu. Karena kalau kita nggak punya teman maka kita juga pasti akan sempit cara berpikir kita, dan juga kita akan kehilangan untuk berinteraksi dengan beberapa karakter dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Itu nikmat yang pertama. Yang kedua, tentu dapat banyak pengetahuan, karena di dunia gerakan sosial atau di LSM itu membuka dan terbuka, memberi ruang kepada para aktivis atau pekerja sosialnya untuk bisa mengikuti beberapa event-event peningkatan kapasitas, dan menurut saya di beberapa organisasi yang lain itu kayaknya itu jarang terjadi. Nah, dari situlah yang meyakinkan saya untuk tetap berada pada pilihan saat ini. Saya tetap menjadi seorang pekerja sosial yang tidak punya jenjang karir sampai paling tertingginya mungkin direktur ya. Tapi kan nggak keren juga kalau bikin lembaga kayak saya membuat lembaga saya sendiri, kemudian nggak ada yang menunjuk, nggak ada yang ditunjuk, kemudian saya menjadi direktur, sebenarnya kan juga nggak keren juga gitu kan. Nah, paling jenjang tertingginya sih kalau di LSM itu direktur, itu pun karena nggak ada pilihan, kadang-kadang seperti itu. Aku juga yakin Roni juga mengalami seperti itu. Ekspansimu ke Kepri juga karena mungkin di Kepri waktu itu belum ada yang merintis PKBI, sehingga Roni yang didorong untuk menjadi direktur pelaksana daerah di ada. Aku kan cuma berarti melalui ini ya, melalui Roni melalui serangkaian fit and proper test. Yoi. Di PKBI. Yoi. Nah, sayangnya di tempatku nggak gitu. Jadi tadi melanjutkan yang tadi, kenapa ada sampai sekarang masih, karena saya punya keyakinan kalau kita punya banyak teman, kita punya banyak jaringan, dan kita punya banyak pengetahuan tadi yang disediakan oleh ruang-ruang di NGO atau di gerakan sosial, maka saya yakin dengan sendirinya uang itu akan ada di belakang gitu loh, akan mengikuti gitu. Jadi keyakinan itulah yang meyakinkan saya, sampai beberapa kali saya ditawar untuk menjadi PNS, saya tetap menolak, karena menurut saya disinilah dunia saya, dan saya juga kuliah di kesejahteraan sosial, kemudian saya juga sudah merasa nyaman memiliki banyak teman, dan saya juga memiliki banyak menurut saya ya, memiliki banyak jaringan dan memiliki banyak pengetahuan. Saya bisa melihat dunia itu pakai helikopter view saya, dengan perspektif yang saya dapatkan karena saya ada di dunia LSM atau ada di dunia gerakan sosial ini gitu. Nah, buat saya itu sudah cukup. Saya nggak perlu lagi ada jaminan gaji 1 bulan berapa. Saya nggak perlu lagi ada jaminan nanti setelah tidak jadi direktur, pensiun jadi direktur Yayasan Lambu Ina akan jadi apa. Sesimpel itu sih si awalnya gitu. Walaupun sih pada perjalanannya sekarang sih juga resah juga sih, setelah nanti setelah saya nggak jadi di Lambu Ina, saya ngapain ya? Tetap sebagai manusiawi tetap itu. Tapi pada saat mulai 2002 gitu ya, saya mulai yakin
bahwa ini adalah dunia saya sampai dengan saat ini, saya yakin kok saya bisa hidup. Dan saya bisa hidup bukan berarti hanya memenuhi kebutuhan ya, tetapi juga bisa hidup itu juga menghidupi kehidupan kita, bermakna untuk kehidupan ini ya di dunia ini gitu. Itu mungkin sih alasannya mengapa saya tetap ada di dunia gerakan sosial. Oke, selamat datang Kak Atin ya, sudah ikut nonton, Bu Jum yang di Kepri juga ikut nonton, terus tadi ada Mas yang dari Kotex, ada Ayu kita, Ayu pengacara. Siapa tuh? Ayu Neti. Ayu Neti, apa kabar? Semangat. Lama juga berjumpa. Nggak demam lagi, kalau kesini pasti demam deh. Oke, jadi menarik tadi yang Ayu sampaikan. Jadi tagline-nya menghidupi kehidupan kita. Kadang orang kan merasa hidup, tapi nggak ada yang dihidupi gitu ya. Jadi ini menarik juga ini untuk dikaji lagi. Bagaimana caranya yuk menghidupin hidup kita ini? Jadi ya, kayak misalnya kadang kan juga meskipun kita di kegiatan aktivis ini, kegiatan dunia LSM ini juga pada akhirnya juga kadang banyak juga yang terjebak oleh rutinitas kan. Setelah terjebak pada rutinitas, akhirnya juga ya hanya menjalani begitu aja, hanya jalanin apa yang ada. Kan berbeda kan kalau Ayu kan mendirikan, kemudian menghidupi segala macam. Kalau aku kan enggak, aku kan semi lah, semi birokrasi juga lah. Jadi masuk dengan fit on proper test, terus aktualisasi diri, kemudian sekarang mempertahankan apa yang sudah ada. Perjuangannya agak berbeda nih. Nah, yang ingin aku tanyain itu bagaimana tadi bisa nggak dijelasin lagi bagaimana caranya bertahan dengan menghidupi kehidupan yang baru dibangun itu. Jadi kan tadi ceritanya kan Lampu Ina ini didirikan bersama Ayu ya. Dengan beberapa teman dua orang gitu. Kok bisa yakin kayak gitu? Awalnya pun tidak langsung mendirikan. Gimana ceritanya? Kok bisa berani bikin organisasi Lampu Ina? Kemudian apa sih yang menjanjikan dari mendirikan Lampu Ina itu? Ya, dulu awalnya nggak langsung tuh saya mendirikan Lampu Ina, nggak punya modal tentu ya, pertama kan, karena mendirikan organisasi kan pertama harus butuh modal, harus ke akta notaris kan untuk melegalkan organisasi kita ini supaya kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal kan. Awalnya juga saya masih ngesup bagian dari salah satu bagian dari aktivitas di salah satu LSM lokal yang ada di Muna gitu. Nah, dari mengesup menjadi bagian dari aktivitas LSM lokal itu, kemudian saya mulai melakukan aktivitas kecil-kecil sih awalnya, bikin kampanye tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di radio awalnya, ngelobi juga sama direktur radionya supaya dikasih ruang khusus gitu supaya saya bisa memperlihatkan eksistensi dan juga isu yang saya bawa gitu ceritanya dari Bengkulu ke Muna. Karena memang pada saat itu di tahun 2005 itu LSM perempuan yang fokus spesifik menangani soal ataupun yang menangani isu soal pemberdayaan perempuan memang belum cukup banyak, dan sampai saya di sini selama 15 tahun ya, itu pun juga kemajuan dari gerakan sosial di Muna juga itu juga tidak cukup berarti. Jadi selalu saya atau kita Lampu Ina itu single factor di sini itu nggak enaknya tinggal di itu tantangannya ya, tinggal di pulau kecil. Nah,
Kemudian bagaimana cara menghidupinya tadi, saya selalu memanfaatkan dan selalu percaya ya bahwa kalau kita punya itikat dan niat yang baik, pasti akan ada jalan. Kemudian setelah sambil saya melakukan kampanye melalui kegiatan yang sub tadi di salah satu LSM lokal, saya kemudian menghubungi beberapa jaringan-jaringan lama yang dulu pernah juga ikut mensupport keberadaannya WCC dan juga CCRR di Bengkulu, dan dari kerja-kerja relawan yang awalnya enggak mendapatkan supporting apa-apa, dibantu sama YSIK, salah satu yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, untuk saya bisa membuat pelatihan untuk merekrut teman yang bisa menemani saya untuk mengkampanyekan isu kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Muna gitu. Nah, dari pelatihan itu kemudian saya nemu ada 2 orang teman, satu itu namanya Nuzula dan satu ada Doria, dan kita sama-sama bergabung awalnya masih di subbagian yang LSM di Muna itu. Terus kemudian 2 tahun kemudian setelah kita merasa bisa cukup kemampuan, sumber daya maupun sedikit sumber finansial, kemudian baru mendeklar membangun yang namanya Yayasan Lambu Ina. Yayasan Lambu Ina itu sebetulnya artinya adalah rumah ibu gitu. Karena memang kita mendirikan itu ingin bahwa di Kabupaten Muna ada tempat buat perempuan ataupun ibu untuk mendapatkan pengayoman, perlindungan, dan juga menjadi teman gitu ya, tempat untuk berlindungnya perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Muna. Itu cerita awal mendirikannya Lambu Ina, dan setelah kesini seperti yang saya yakini, ternyata ketika kita punya teman dan kita punya jaringan, ternyata nawaitu ataupun juga isu yang akan kita usung atau kita perjuangkan itu ternyata juga mendapatkan restu, ridho dari alam sekitar kita gitu, dan itulah yang sampai saat ini bisa menghidupi kita. Belum bisa cukup saya katakan juga berkembang dengan baik, setidaknya Yayasan Lambu Ina bisalah memberikan kontribusi bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Muna gitu. Artinya kan bahkan pada saat mendirikan pun juga bukan karena ada peluang apa-apa ya? Nggak punya uang apa-apa waktu itu kita. Jadi dasarnya itu hanya karena keinginan beberapa orang menciptakan wadah gitu untuk ibu-ibu gitu ya. Kok berani sampai segitu tuh gimana? Nggak tahu apakah itu juga faktor usia ya, waktu itu kita masih sangat muda sehingga semangat heroiknya itu masih masih menggebu-gebu, tidak terlalu banyak melihat tantangan atau hambatan yang ada di belakang. Yang penting ketika kita ingin membuat sesuatu wadah yang nanti itu akan berguna untuk mempengaruhi keputusan ataupun mempengaruhi kehidupan orang-orang di Kabupaten Muna berkaitan dengan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, ya udah kita jalan saja waktu itu sih gitu ya. Saya juga kadang-kadang juga mikir waktu itu, berani juga kalau kadang-kadang berefleksi gitu. Tapi ternyata semangat itu mengalahkan semua ketakutan, semua tantangan gitu yang kira-kira akan ada di sekitar kita gitu. Ayu Neti komen tuh, katanya wow mantap pakai F. Betul, Ayu Neti. Salut katanya. Oke, jadi saya ingin mempertajam yang tadi Ayu bilang semangat perjuangan itu tadi ya. Jadi kan ada kelompok umur nih, kalau boleh aku kasih kategori kelompok umur nih, ada yang lahir di tahun 70-an ke belakang, kemudian ada yang lahir di tahun 80-an, kemudian terakhir ada yang tahun
tahun 90-an ke atas. Kalau tahun 70-an, ayo tahun 70-an apa tahun 80-an? 70-an kan? Tahun 76 70-an kan? tuh aku, kalau 78 79 aku ya? pas lahir tuh. Nah, 70-annya di mana? Oh, Jadi 78 kayaknya ya? aku belum. Berarti pas Oke. tahun 70-an. Ya. Nah, orang-orang tahun Oke. 70-an itu katanya punya punya semangat perjuangan yang memang heroik gitu. Oke. Tapi kalau kemudian yang tahun 80-an itu semangat perjuangannya berbeda lagi. Semangat Oh gitu. perjuangannya 80-an apa tuh? 80-an tuh kayak orang habis lari sprint sampai finish terus duduk hela nafas kayak gitu. Tapi mesti tetap harus lanjut karena ini triathlon kayak gitulah. Jadi sebatas kerasa kayak oh sudah finish untuk yang lari sprintnya, tapi dia masih tahu masih ada lagi yang harus diperjuangkan lagi. Apa ya, heroiknya agak ya bukan heroik jadi agak ya. gitu ya. Ya, jadi bukan soal heroiknya tapi soal jeda sedikit karena ada perjuangan yang berbeda ya. Jadi kalau 70-an tuh perjuangannya jelas tuh. Apalagi pada tahun 98 itu kan tahun 70-an semua tuh yang memperjuangkan itu. Kalau 80-an kan udah lewat itu. Terus yang tahun 90-an ke atas 2000-an itu sebenarnya agak lain kan untuk menciptakan semangat heroik. Nah, sekarang arah obrolanku ini bagaimana caranya kira-kira ada nggak tips untuk menciptakan semangat heroik dengan kondisi yang berbeda sebenarnya. Ini mengadaptasikan maksudnya. Jadi berbeda antara perjuangan, definisi perjuangan tahun 70-an, kehidupan tahun 70-an dengan definisi perjuangan di tahun 2000-an ini, yang lahir tahun 2000-an. Kan berbeda itu. Nggak bisa kita ngomong, ini ada persoalan, kita harus, negara harus, bla 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 bla. Sekarang negara sudah di atas kertas walaupun ya. Sudah ada. Ya kan, negara juga kan kalau diajak ngomong kan, kami sudah ada ini. Jadi berbeda dengan perjuangan tahun Ayu itu belum ada. Jadi perjuangannya juga berbeda. Nah, bagaimana caranya kira-kira trik-trik untuk mentransfer makna perjuangannya dari yang dulu itu perjuangan mewujudkan sesuatu yang belum ada. Sekarang bicara perjuangan bagaimana kemudian mengkonkretkan apa yang sudah ada. Oke. Nah, apa namanya tadi itu ya bergabungku di dunia gerakan sosial diawali dengan di CCRR PKBI dan WCC itu kan sebetulnya memunculkan perubahan di dalam diriku ya, bahwa ternyata di kehidupan kita yang kita jalani saat ini itu enggak 100% benar-benar saja gitu. Enggak 100% itu baik-baik saja. Masih ada banyak soal yang harus dibenahi. Nah, 2000 sampai 2004 itu benar-benar menyadarkanku kalau kata teman-teman aktivis itu merubah kesadaran kritisku gitu kan. Sehingga ketika misalnya kita hidup di suatu tempat atau di ruang apa, ketika selalu ada dialektika yang terbangun di dalam diriku. Apakah kondisi ini adil? Apakah kondisi ini setara? Apakah kondisi ini baik gitu? Nah, pasca bergabung di CCRR yang membuatku menjadi orang yang memiliki kesadaran kritis yang baik, itu selalu ketika berada di suatu tempat yang baru, itu selalu melakukan analisis terhadap situasi tersebut. Sama juga ketika aku berada di Muna, saat itu kan memang Muna itu adalah salah satu pulau yang kecil. Isu kekerasan terhadap perempuan itu belum cukup menggaung dan juga terpapar di Pulau Muna ini, sehingga itu yang menantang saya untuk bisa bagaimana berkontribusi untuk merubah
kondisi yang masih tidak adil untuk perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Muna. Di sini poligami cukup marak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga waktu itu aku datang juga cukup marak, kasus perkosaan juga cukup marak, tetapi tidak ada satu pun lembaga layanan yang siap untuk memberikan layanan dan memenuhi hak korban. Dulu itu kalau misalnya ada istri dipukuli sama suaminya, itu larinya di tempat LSM yang waktu itu kita namanya suami gitu dulu di situ, padahal suami sendiri nggak punya kapasitas untuk memberikan penanganan ke korban karena semua personilnya laki-laki semua gitu. Nah, jadi kalau menurut Roni tadi bagaimana menumbuhkan semangat, karena ternyata ketika kita berada di suatu ruang yang berbeda itu dan kita cek ruang tersebut menggunakan pisau analisis kita mungkin ya, karena tadi kita sudah memiliki kesadaran yang kritis bahwa kondisi ini tidak baik, kondisi ini tidak adil, dan satu-satu jalannya adalah harus dirubah. Maka disitulah muncul semangat semangat ataupun juga inisiatif melakukan gerakan sosial di ruang yang saat ini gitu. Karena di seantero Indonesia itu situasinya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin di Bengkulu karena memang tumbuh bibit-bibit gerakan sosial itu sudah mulai sejak tahun 80-an, sehingga kondisi sosial ekonominya juga mungkin akan lebih baik dan juga berwarna. Tetapi kalau misalnya kita cek di pelosok-pelosok di Indonesia yang tidak ada sentuhan ataupun juga pionir ataupun orang yang menginfluence kondisi itu untuk bisa dirubah, itu maka menurut saya masih banyaklah kondisi-kondisi yang sebetulnya itu masih tidak adil, tidak aman untuk perempuan ataupun kelompok marginal di ruang atau di wilayah itu gitu. Itu mungkin jawaban menurut saya Siku ya, mengapa semangat yang harusnya itu ada di tahun 70-an kemudian bisa direinkarnasi atau diadopsi di tahun-tahun 2000-an, karena memang kondisinya, fakta yang memperlihatkan kita bahwa kita harus berbuat gitu. Ya, artinya semua itu harus dimulai dengan melihat dulu ruang yang kita punya sekarang ya. Harus gelisah dulu berarti. Ya gitu ya. Harus gelisah dengan ruang yang kita punya sekarang. Kalau enggak, ya zona nyaman. Jadi kalau orang sudah terbangun kesadaran kritisnya, kalau melihat situasi yang tidak adil, situasi yang tidak baik-baik saja, pasti akan gelisah. Menurutku seperti itu. Sehingga memang pendidikan penyadaran kritis itu memang harus secara masif dilakukan, harus dilakukan kepada masyarakat supaya mereka juga itu ikut gelisah kalau melihat atau ngecek kondisi yang tidak adil atau kondisi yang tidak baik-baik saja di sekitarnya dengan berbagai pendekatan ya, apakah pendekatan pemberdayaan perempuan, pendekatan lingkungan, pendekatan kesehatan, ataupun juga pendekatan soal perlindungan sosial. Ketika semua orang memiliki kesadaran kritis, menurutku ya, insightku, itu pasti akan gelisah kalau melihat sesuatu yang tidak adil atau sesuatu hal yang tidak baik-baik saja. Ya, itu ada satu komen yang menyenka, kami itu sekarang ini lahir di masa di mana kami itu hanya bisa menerima apa yang sudah disediakan saja. Ini komentarnya kayak gitu. Jadi kayaknya ini ABG tahun 2000-an yang komen. Jadi dia merasa kayaknya lahirnya ya memang dari sesuatu yang sudah ada. Jadi ini sudah disediakan semua, udah tinggal nikmatin aja. Kalau kurang ya harus banyak-banyak bersyukur kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu tuh kan sulit juga menemukan kegelisahan. Kalau sudah dari awal pendidikan yang didapat itu ya
terima, nikmati apa yang sudah ada, kemudian jangan mengeluh. Ujung-ujungnya ya nggak keluar kan kegelisahannya. Jadi gimana tuh? Iya. Apa namanya? Bagaimana mengeluarkan kegelisahan tadi ya? Pertanyaannya gitu kan? Nah, di masa yang berbeda sekarang ini kan kegelisahan itu sebenarnya kan sesuatu yang banyak diredam sebenarnya sekarang kan. Iya. Situasinya saat ini banyak yang diredam. Nah, kalau seperti itu, upaya yang harus dilakukan itu kan harus membuka ruang-ruang sebanyak mungkin supaya suara-suara kritis itu bisa didengar gitu kan. Suara kritis itu siapa sih? Biasanya adalah orang-orang yang memang sudah memiliki kesadaran kritis. Nah, orang yang sudah memiliki kesadaran kritis itulah yang seharusnya membuka ruang dan juga melakukan penyadaran kritis terhadap orang-orang di sekitarnya. Apakah itu orang muda, apakah itu petani, apakah itu kelompok perempuan, apakah itu kelompok marginal, kelompok disabilitas misalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang yang sudah memiliki kesadaran kritis itu sudah melakukan tugas sosialnya karena dia sudah ibaratnya seharusnya sudah terpanggil ya, atau dia memilih untuk berada di zona yang aman gitu kan. Nah, kalau banyak orang yang sudah memiliki kesadaran kritis memilih untuk berada pada zona yang aman, tidak melakukan upaya penyadaran kritis kembali, maka menurut saya kondisi yang seperti Roni ceritakan tadi itu akan tetap berlanjut, karena saya menjadi seperti ini kalau tidak didorong dengan almarhum Pak Bagus, itu juga saya nggak akan mungkin menemukan dan tidak akan mungkin bisa memiliki beragam perspektif yang membuat saya juga bisa melakukan analisa sosial terhadap situasi-situasi di kehidupan kita gitu kan. Nah, makanya karena saya dibentuk dan didorong untuk memiliki kesadaran kritis, PR saya sampai dengan saat ini saya terus melakukan penyadaran kritis terhadap kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok ataupun komunitas yang selama ini mungkin baik-baik saja menurut mereka, tapi karena belum tahu kan kalau kondisinya tidak baik-baik saja, dan itu yang seharusnya harus dilakukan gitu. Aku jadi flashback nih, dulu itu kalimat kesadaran kritis nih jargon yang paling banyak keluar dari mulut Ayu Justin sampai sekarang pun juga ternyata masih tetap keluar juga terus ya. Jadi dulu itu aku masih ingat sering diukur itu dari, kalau kita tahu ada kesadaran magis ya, magis, naif, terus kritis. Kalau dulu ada teori gitu ya. Nah, itu paling banyak naifnya. Seringkali di lapangan disebut kayak naif kamu. Nah, berarti tadi yang disebut, yang disampaikan Ayu tadi itu nggak akan bisa kita ketemu kalau kemudian kita hanya berdiam diri di ruang kita itu aja, tanpa ada point of view yang lain kan, gitu kan. Jadi dia turun gitu, lihat orang-orang yang tidak sama denganmu, kemudian nanti bahkan ketemu sudut pandang yang berbeda gitu. Baru kemudian muncul kesadaran kritis itu tadi ya.